ini dahsyat, amin. Amin. Amin, karena Tuhan kita dahsyat. Ya, mari saudara siapkan hati kita. Kita mau berjumpa dengan Tuhan kita, dan kita percaya bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan hari ini akan memberikan kita pengharapan yang pasti. Ada perubahan, ada jalan keluar, amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini lagi Tuhan. Kasih karuniamu, belas kasihanmu, kasih setiamu, kasih sayangmu membawa kami lagi di hari ini untuk mengalami Engkau Tuhan. Ada kesempatan yang baru Engkau sediakan bagi kami hari ini. Oleh karena itu kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Dan ini kami mempersiapkan hati kami untuk menyambut kehadiran-Mu Tuhan. Dan terimalah pengucapan syukur kami ini melalui pujian syukur yang kami naikkan saat ini Tuhan. Terlebih penyerahan diri kami saat Engkau berfirman Tuhan. Nyatakan Tuhan kehendak-Mu, kami rindu mengalaminya. Oleh karena itu Tuhan, ini kami mau bersyukur dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita bersukacita karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau katakan pujian ini bahwa hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Come on. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, come on. Oh, hari ini hari yang telah
Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan dalam perbuatan kasih-Mu kepada kami. Sungguh terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dalam segala perkara hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi saudara, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, ya kami akui Tuhan Yesus. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
tengah-tengah tempat ini, Yesus, Engkau jadi fokus kami. Kau jadi kesanggupan kami di saat kami tidak sanggup. Kau jadi kekuatan kami di saat kami lemah. Kau jadi berdaya kami di saat kami tidak berdaya. Biar kumpulan orang-orang lemah ini berkata, kami orang percaya. Amin. Karena kami lemah dan kami percaya pada Allah yang Sang Maha Kuat. Itu sebabnya Tuhan, biar sekali lagi iman kami bangkit, baik yang ada di gedung maupun yang ada di rumah-rumah. Sebab kami berkata, selagi bumi masih berputar, selagi matahari masih terbit, kami selalu punya pengharapan dari Yesus, surya pengharapan yang terbit dari tempat tinggi. Mari Tuhan, sinari sekali lagi pikiran yang sudah gelap, sirami kembali hati yang sudah kering, kembalikan asa yang sudah putus dan padam. Bukankah Engkau yang berjanji, buluh yang terkulai tidak Kau patahkan, sumbu yang berasap tidak Kau padamkan? Kami berkata ya pada Tuhan, sebab Engkau kekuatan kami. Dan nyata sungguh di tengah pandemi, tidak ada seorang pun yang dapat mengandalkan hal lain, tidak ada seorang pun yang dapat mengandalkan orang lain selain Yesus. Dan biar setiap kami berkata Yesus, kami mau tetap percaya sama Tuhan sampai kesudahan segala sesuatu jadi. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama bilang amin. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Katakan wuh. Semua sorakan wuh. Pandang kanan kiri, katakan gini, Tuhan Yesus sayang kamu. Ya, silakan duduk saudara-saudara. Anda perlu memperkatakan itu setiap kali, bukan cuma keadaan baik, terutama ketika keadaan tidak baik. Tuhan Yesus itu sayang kita. Kita disayang Tuhan. Kita disayang Bapa. Kalau anak yang tunggalnya saja Dia beri, masakan Dia tidak tolong kita hari ini? Saudara-saudara, hari ini terbukti bahwa semua orang hilang kesanggupannya. Semua orang kaya, orang miskin, gereja besar, gereja kecil, negara kaya, negara maju, negara makmur, negara miskin, semua sama rata. Semua sedang hidup dalam ketakutan. Dan terbukti bahwa hidup orang percaya, kesanggupan kita, ternyata kekuatan kita sebagai orang percaya bukan dari koneksi kita. Kekuatan kita sebagai orang percaya bukan dari finansial kita. Kekuatan kita sebagai orang percaya bukan dari teman-teman kita. Kekuatan kita sebagai orang percaya bukan juga dari kekuatan fisik kita, melainkan semata-mata dari seberapa besar kekuatan doa kita. Seseorang hamba Tuhan berkata bahwa you are only as strong as your prayer life. Kau hanya kuat sejauh kekuatan kehidupan doamu. Saya mau bilang sama saudara-saudara, jangankan jemaat, pendeta saja kalau tidak kuat-kuat berdoa, lemah juga imannya. Nah saudara-saudara, mengapa ada orang yang kehidupan doanya berkemenangan dan doanya dijawab? Mengapa ada orang yang kehidupan doanya sepertinya tidak bergairah, kalah dan penuh dengan kekecewaan? Judul yang diberikan kepada kita hari ini, doa yang disertai iman. Doa yang disertai iman. Kalau doa yang disertai iman, berarti ada doa yang tidak disertai iman. Inilah masalah kita. Masalah kita bukan berdoa atau tidak berdoa saja, karena saya percaya orang Indonesia terutama sudah diajar berdoa sejak dari sekolah. Mulai dari mau masuk sekolah sampai upacara bendera pun kita disuruh baca doa. Bukan cuma doa, tapi doa. Mau makan saja kita berdoa, mana tahu kalau kita berdoa rendang yang sepotong jadi 2 potong. Tapi seringkali yang terjadi ikan yang sepotong hilang tinggal nasinya. Karena dicolong teman sebelah. Kalau cuma berdoa, kita semua sudah bisa berdoa dengan bahasa apapun dan gaya apapun. Mulai dari meratap, nangis, loncat-loncat sampai jatuh pingsan. Tetapi masalah kita bukan di doanya. Masalah kita di imannya. Ada nggak iman waktu kita berdoa? Nama saya Asaf Immanuel, saya biasa dipanggil Iman juga. Bukan ada saya, baru saudara berdoa. Jangan bawa-bawa saya, bawa Yesus. Ibrani 11 ayat 1 kita buka sama-sama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Sudah ada di layar, kita baca sama-sama. Yuk, saudara yang di rumah juga ya. 1, 2, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya dengan lebih sederhana, lebih modern, lebih masa kini, lebih kita mengerti begini. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Beriman berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Kita belum lihat solusi dari semua ini. Kita belum lihat ujung dari pandemi. Tetapi orang yang berdoa dengan beriman percaya pandemi pasti selesai.
Pandemi harus usai. Anak-anak harus sekolah. Yang jomblo harus menikah. Usaha harus terus berputar. Masa depan harus terus berjalan. Kita nggak mungkin ketika Anda naik motor, saudara, apa yang Anda harapkan ketika Anda naik motor, tiba-tiba hujan rintik-rintik. Hujan yang rintik-rintik. Waduh, itu kalau yang angkatan milenial, lagu apa itu, Pak? Ketika Anda naik motor hujan rintik-rintik, saya jamin 1575%. Tidak ada di antara saudara yang naik motor dan berkata, asik hujan, ayo yang lebat, makin indah. Nggak ada. Yang Anda doakan adalah setelah Anda berteduh sebentar di bawah kolong jembatan atau di bawah pohon, mana tahu ada tukang kopi di situ. Anda akan berkata, Tuhan, hentikanlah hujannya. Benar nggak? Kenapa? Because hope is stronger than fear. Ketika kota kita kebanjiran misalnya, rumah Anda tiba-tiba dibaptis ulang bersama tikus dan semua kecoa di dalamnya. Apa yang Anda pikirkan? Asik, banjir. Kalau bisa jangan 3 hari, seminggu belum lewat, 10 hari, nggak ada. Coba ada yang begitu, tolong angkat tangannya. Oh puji Tuhan, masih waras semua. Tetapi setiap kali kita mengalami banjir, kita berpikir dan kita berharap banjir ini cepat lewat. Itu yang membuat hidup menjadi bergairah. Kalau putus asa, Anda menyerah sebelum selesai. Dan seringkali kita menyerah terlalu tergesa-gesa. Sementara kita mau menyerah, solusi sudah di depan mata. Itu sebabnya saya selalu bilang gini, hope is stronger than fear. Pengharapan jauh lebih kuat dari ketakutan. Dan berdoa dengan iman artinya berdoa dengan percaya. Yang percaya katakan percaya. Yang percaya katakan percaya. Alkitab menyebut orang Kristen dengan kata ini, orang percaya. Karena Anda bukan orang-orang yang hidup dengan tidak percaya. Anda hidup dengan percaya. Itu sebabnya kita disebut orang percaya, orang beriman. Jadi berdoa dengan iman simple saja. Kalau kita berdoa dengan iman berarti kita berdoa dengan percaya. Kalau kita berdoa tidak dengan iman berarti kita berdoa tidak dengan percaya. Kalau kita tidak beriman dan tidak percaya, ngapain berdoa? Benar nggak saudara-saudara? Semua kita bisa berdoa, tetapi masalah kita adakah iman bersama dengan doa kita? Imanmu tidak perlu besar, Pak Pendeta enak. Mungkin Bapak udah belajar STH, MTH, MTQ, DTH segala macam. Hahaha. Saudara mungkin berkata, wah saya bukan rohaniwan, saya masih. Imanmu tak perlu besar. Cukup sebutir pun dahsyat. Cukup sebutir biji sesawi. Berdoa dengan iman berarti berdoa dengan percaya. Berdoa tidak dengan percaya namanya bukan berdoa dengan iman. Kenapa kita butuh iman? Kenapa kita butuh iman? Because in life, saudara-saudara, in life there are things we don't understand. Dalam hidup ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Mengapa begini? Mengapa begitu? Oh, mengapa? In life there are things we don't understand. Dalam hidup there are challenges we need to overcome. Ada banyak tantangan yang harus kita taklukkan. Dan dalam hidup there are things we cannot see. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat. Makanya kita harus melihat bukan dengan mata tetapi dengan iman. Dengan iman. Pandanglah ke depan dan tataplah masa depan dan berkata Tuhan sudah ada di sana menunggu saya berjalan bersama Dia. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak akan bisa berjumpa dengan kebahagiaan samudra jika sebagai kapal laut kita cuma doyan ngelendotan di pelabuhan. Sebab kapal besar dipersiapkan bukan untuk pejeng di pelabuhan, melainkan untuk berlayar di samudra lepas. Jika kita hanya aman main di pantai, kita tidak perlu iman. Karena iman tidak dibutuhkan di zona aman. Dan terobosan hanya terjadi di zona iman. Katakan amin. Setiap kita hari ini butuh iman. Semua sudah mentok, tok. Sudah mentok. Tetapi mari kita berdoa. Tidak ada momen lain dalam hidup dan sejarah kita untuk lebih tepat kita berdoa selain zaman ini. Anda sudah andalkan semua cara, Anda sudah andalkan semua koneksi, Anda sudah coba semua hal. Ketika mentok, belum terlambat untuk berdoa. Ini saat yang paling baik untuk kita belajar untuk berdoa. Sebab kita belum pernah benar-benar tahu apa yang dimaksud dengan hidup dalam iman. Sampai kita benar-benar tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan selain Tuhan dan iman kepada Dia. Baru kita tahu bagaimana namanya hidup mengandalkan Tuhan. Saat kita nggak punya solusi lain dan pilihan lain selain berdoa sungguh-sungguh dengan iman kepada Yesus, baru kita ngerti. Tapi jangan tunggu kepepet dulu ya. Doa itu tidak boleh jadi last resort, harus jadi first reserve. Dan iman kita dalam berdoa pun tidak perlu besar.
Cukup sebutir pasir saja atau sebiji sesawi saja, kata Tuhan Yesus, itu sudah lebih dari cukup. Sanggup memindahkan gunung, Lukas 17 ayat 6. Sebab yang kecil belum tentu kalah, yang besar belum tentu menang. Pak Pendeta, imanku kecil. Tidak apa-apa, karena Daud yang kecil menang melawan raksasa Goliat cuma dengan iman dan katapel saja. Umat pilihan merasa diri mereka kecil ketika berhadapan dengan penduduk Kanaan yang katanya besar seperti raksasa. Mereka kecil seperti belalang, tetapi mereka mampu menaklukkan Kanaan karena musuh-musuh mereka lupa menghitung faktor ini yang seringkali luput dari pandangan musuh terhadap orang beriman, yaitu bahwa orang beriman berjalan dengan iman, dan imannya tidak perlu besar, cukup kecil. Ini yang disebut kecil-kecil cabai rawit. Do not despise the small beginnings, kata Zakaria 4 ayat 10. Jangan pernah remehkan permulaan yang kecil, karena semua yang besar mulainya dari kecil. Semua yang besar mulainya dari kecil. Nggak usah ngomong orang beriman, orang sekuler juga ngerti ini. Anda ngerti komputer dengan logo buah kegigit, jangan disebut, takutnya iklan. Nanti ada AdSense masuk. Tahu logo itu, tahu komputer itu? Mulainya dari garasi. Mulainya dari garasi. Saya ingat ada satu stasiun TV besar di Amerika, stasiun TV rohani. Mulainya juga sama dari garasi. Dan power untuk menjalankan operasional waktu itu ditarik colok aki daripada mobil si pemilik stasiun TV. Semua yang besar mulai dari kecil. Mungkin Anda menatap saya dan berkata, kok bisa Pak, hanya dengan iman sebesar biji sesawi saja cukup? Ya, bisa teman-teman. Bisa. Anda nggak perlu jadi pendeta dulu untuk cukup punya iman yang kecil. Saya akan berikan 3 alasan dan 3 pertanyaan supaya kita bisa memiliki hidup doa yang berkemenangan dalam iman. Yang pertama, kalau kita mau berdoa dengan iman, berdoa dengan percaya, pertanyaan pertama begini, percaya sama siapa? Percaya sama siapa? Kalau doa dengan iman adalah doa dengan percaya, pertanyaan pertama, percaya dengan siapa? Ibrani 11 ayat 6 berkata gini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Makanya orang-orang ateis tidak akan berdoa karena mereka tidak percaya bahwa Allah ada. Dan menjadi absurd kalau kita orang percaya berdoa sambil tidak percaya bahwa Allah ada. Kita tidak bisa disebut sebagai orang percaya karena kita tidak percaya pada Allah yang ada, yang tidak kita percaya, yang katanya kita percaya. Jangan suruh saya ngulang, susah. Seperti Rasul Paulus, saudara, selama itu dia belajar teologi begitu banyak sampai dia ngerti bahwa Allah itu real, berinkarnasi dalam wujud manusia. Baru Paulus bisa berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 12, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa. Ini loh iman. Ini loh iman. Ini iman. Iman bukan cuma percaya kepada siapa. Iman itu percaya bahwa Dia yang dipercaya sanggup melakukan dan berkuasa untuk melakukannya. Ini iman. Kita tidak percaya pada pemimpin pemerintah, sekalipun pemerintah kita baik dan butuh dukungan doa. Kita nggak beriman pada bos kita nggak beriman pada perusahaan kita nggak beriman pada saldo kita. Kalau bank dilikuidasi, Anda punya tabungan sekian miliar pun bisa Enggak. Saya tidak mendoakan. Ini mukanya langsung tegang semua. Tapi dunia ini penuh ketidakpastian. Orang kerja puluhan tahun beli asuransi, dipikir asuransi paling aman. Tiba-tiba bisa hilang semua uang yang ditabung puluhan tahun. Stres luar biasa. Saya ngerti sakitnya, pasti sakit sekali itu. Tetapi banyak orang berdoa tanpa iman karena tidak tahu kepada siapa dia percaya. Kenapa nggak percaya? Karena yang didoakan, yang kepadanya kita berdoa, kita tidak kenal baik. Dia tidak percaya karena dia tidak kenal siapa Tuhannya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Emang Tuhan itu gimana sih Pak? Siapakah Tuhan itu? Seperti apa karakter dan pribadinya? Dengar baik Bapak Ibu. Saudaraku, teman-teman di rumah dengan baik. Tuhan yang saya dan Bu Rohana dan Pak Poltak layani adalah Allah yang tidak bisa berdusta. Dia Allah yang jujur. Dia tidak bisa bohong. Dia Allah yang tidak dapat berdusta, kata Bilangan 23 ayat 19. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukan, atau bicara dan tidak menepati?
Mungkin kita sukar percaya kepada Allah yang tidak dapat berdusta karena seringkali janji manusia mengecewakan kita. Mungkin kita tidak bisa berdoa dengan percaya karena seringkali kita melihat dan mengalami sendiri betapa mungkin orang yang kita percaya, entah orang tua kita atau pasangan kita, anak kita, rekan bisnis kita, sahabat kita, melukai kita dengan janji yang manis. Janji yang manis mengecewakan banyak orang, termasuk dalam pilihan politik. Janji yang manis. Tetapi saudara-saudara, Allah yang manis yang saya layani adalah Allah yang tidak bisa berdusta. Kalau dia janji, dia pasti tepati. Masa iya Tuhan akan menolong saya? Masa iya Tuhan akan menyertai saya? Iya. Pak, saya sudah terlalu banyak buat kesalahan. Saya mau bilang sama saudara-saudara, Israel yang tegar tengkuk itu saja pun Tuhan janji sampai kesudahan zaman tetap akan dia cari. Apalagi saudara yang dengannya darah Yesus menebus mati buat kita. Kasih Tuhan tidak akan kalah besar dari kesalahanmu, dari ketidakpercayaanmu. Sekalipun kau sempat mempertanyakan Tuhan, sekalipun kau sempat meragukan Tuhan, itu tidak cukup alasan untuk Tuhan buang saudara. Semangat Tuhan itu memanggil, semangat agama itu mendorong dan memukul, tetapi Tuhan merangkul. Itu yang dia lakukan kepada wanita penjina. Saya menemukan fakta sahabat-sahabat terhebat saya yang punya iman pikir saya segaban. Orang yang tidak mungkin goyang imannya. Orang yang selalu menginspirasi saya. Baik di dalam dunia sekuler maupun dalam pelayanan. Ketika ketemu sharing, sama-sama sempat tidak percaya Tuhan juga. Saya hidup tiap bulan dengan iman. Jangan dipikir Pak Pendeta mau ganteng, keren, kelihatan selalu ada imannya, bukan saldonya. Nggak percaya, cek aja. Kalau bisa. Betul saudara, andai istri saya ikut, dia bisa menyaksikan bagaimana kami hidup beriman bukan tahun demi tahun, bukan cuma bulan demi bulan, minggu demi minggu dengan iman. Ya, dia hidup dengan iman karena suaminya namanya Iman. Dia selalu berjalan dengan iman, tidur dengan iman, makan dengan iman. Tapi saya berjalan dengan Mona, istri saya. Halo Ma, mungkin dia lagi nonton di rumah. Dan bukan cuma dia Bapak yang jujur, dia Bapak yang baik. Dia Bapak, dia Bapak, dia Papa, dia Papi, dia Father, dia Daddy. Dia bukan, waktu Anda berdoa, ketahui lagi nih, Anda tidak sedang datang kepada panglima besar jenderal sesuatu yang bintang 7 atau bintang 5, enggak. Anda tidak sedang datang kepada gunung Sinai yang menghanguskan. Anda tidak sedang datang kepada tokoh agama yang tidak terjangkau. Anda tidak sedang datang kepada orang kaya yang men-scan Anda dari ujung rambut sampai ujung kaki. Anda sedang datang kepada papimu. Tidak ada anak kecil yang kalau orang tuanya baik datang mendekat pada papanya. Sekalipun sibuk, papanya pasti, nak apa kabar, sini naik. Papa, sekalipun saya lagi sibuk, saya lagi kerja. Kalau anak saya waktu kecil, dia lari, gendong. Pasti saya gendong. Karena masih kecil, kalau udah umur 30 tahun, papa udah gak bisa gendong. Dia Bapak kita. Murid-murid tanya sama Yesus. Mereka lihat, banyak orang belajar berdoa dari para ahli Taurat, dari para imam, dari para orang Farisi. Kalau berdoa begini, rapalannya begini, hafalannya begini, bahasa aslinya begini. Begitu juga rabi-rabi lain. Mereka kepengen biar mentereng dan keren. Murid-murid Rabi Yesus juga pengen belajar doa dong. Mereka tanya sama gurunya, Guru, ajarlah kami berdoa. Mereka udah mikir, wah keren nih, akan diajarin doa yang rapalannya banyak, yang mantranya panjang, yang kutipan ayatnya indah-indah, yang pakai teks asli, nats asli, saudara ya, pakai bahasa Ibrani tinggi, bukan pakai bahasa Aram. Dan ketika Yesus mengajar mereka berdoa, Yesus cuma bilang gini, kalau kamu berdoa, bilang begini, Bapa kami. Kaget luar biasa. Nggak pernah mereka dengar konsep ini. Kok Allah Tuhan semesta alam yang tak terhampiri, yang maha kudus, yang menggelegar apinya di atas gunung Sinai, yang lautan tak terseberangi depan tahtanya, kata Penglihatan Yohanes. Kok sekarang kalau kami datang ke dia bukan, oh Tuhan, Engkau yang membentangkan langit-langit, oh gunung-gunung ada dalam genggaman tanganmu, bangsa-bangsa kecil di hadapanmu. Padahal ini si Bapak lagi disuruh doa makan. Ini perut udah lapar, kapan selesainya doa begini?
Tetapi ketika murid-murid bertanya pada Yesus, "Guru, ajar kami berdoa." Yesus cuma bilang, "Bapa kami." Indah, saudara. Tidak ada orang percaya yang tidak pede datang sama bapaknya. Seberapapun jahat anak kita, kita tidak pernah buang dia. Kalau saya jadi anak atau saya jadi bapak, anak saya bikin 1-2 kesalahan, masa saya buang? Masa batal dia jadi anak saya? Sebangor-bangornya tetap saya sayang. Anak saya nggak bangor, anak saya ganteng, baik, cerdas, kayak papanya. Kalau kita percaya dia Bapa yang baik, kata Tuhan Yesus kan Bapa yang baik tidak akan beri batu kepada anak yang minta roti atau beri ular pada anak yang minta ikan, kata Matius 7:7-11. Kalau dia Bapa yang baik, bukan cuma Bapa, kalau dia Bapa yang baik, berarti setiap jawaban doa yang kita terima dari Bapa yang baik, apapun jawaban doa itu, apapun jawaban doa itu, apapun jawaban doa itu, pasti itu yang terbaik. Pasti yang terbaik. Dan Tuhan yang baik selalu menjawab doamu. Kadang dia jawab, "Oke, nak." Kadang dia jawab, "Tunggu, nak." Kadang dia jawab, "Nak." Tidak semua pintu yang terbuka berasal dari Tuhan dan bermanfaat buat kita. Dan tidak semua pintu yang tertutup berasal dari setan dan tidak bermanfaat buat kita. Seringkali Tuhan harus tutup pintu guna mencegah kita dari tragedi dan drama yang tidak perlu. Apapun jawaban doa kita dari Bapa, itu pasti yang terbaik karena dia Bapa yang baik. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ada waktu saya berdoa, "Tuhan sembuhkan saya dengan mujizat." Tuhan gak izinkan mujizat terjadi. 59 jahitan di sini, tumor raksasa dikeluarkan, saya kehilangan 1 ginjal. Tapi itu terbaik. Itu terbaik. Itu terbaik. Tetapi ketika saya sakit kanker, saya bilang lagi, "Tuhan sembuhkan saya." Tuhan lakukan yang lebih baik dari yang saya dapat harapkan. Saya pikir operasi akan berjalan dengan baik. Tetapi profesornya bingung karena kankernya hilang. Apapun itu, seorang teolog saja ngarang lagu sampai kesimpulan gini, belajar teologi tinggi-tinggi dia kesimpulan gini. Ketika dia belajar berjalan sama Tuhan, dia bilang gini, "Suka-sukamu Tuhan." Tuh, gitu ternyata. Kenapa? Karena dia Bapa yang baik dan pasti yang dia kasih pasti yang baik. Tidak mungkin dia kasih yang tidak baik. Kalau begitu kenapa kita tidak berdoa? Kenapa kita tidak berdoa dengan iman? Mengapa kita bisa berdoa tapi tidak percaya? Karena nggak punya hubungan. Kalau bilang Bapa, anak, anak, Bapa, ini kan bicara hubungan. Banyak orang tidak berdoa dengan iman karena dia tidak kenal Allah yang kepadanya kita berdoa. Do we really know who God is? Kenal, bukan sekedar tahu. Pak Asaf tahu Pak Jokowi, tahu. Kenal Pak Jokowi? Enggak. Pak Jokowi kenal Bapak? Enggak, apalagi tahu, enggak tahu juga dia. Saudara kenal Tuhan atau tahu Tuhan? Banyak orang belajar, baca saat teduh, baca ayat setiap hari ngejar kayak ngejar target. Setahun harus selesai atau bersekian bulan harus selesai tanpa betul-betul menyelami teks tentang pribadi yang dengannya dia sedang baca. Lebih dari sekedar ngerti Alkitab, kita harus bergaul karib dengan Allah yang dicatat Alkitab. Karena bicara berdoa bukan bicara pengetahuan, tetapi pengenalan. Pengenalan. Hubungan hanya bisa timbul dari pengenalan. Kepada siapa kita percaya? Kenapa kita percaya Tuhan? Kita percaya hanya kepada orang yang kita kenal baik. Bapak Ibu, beranikah saudara menyerahkan kunci mobil saudara kepada saya setelah kebaktian usai? Yang berani tolong angkat tangan, mana tahu ada. Ngecek Bu. Saya jamin nggak ada. Kenapa? Karena Anda tidak kenal siapa saya. Anda cuma tahu saya. Benar? Tidak sembarang orang Anda akan tolong. "Pak tolong saya lagi susah nih, tolong gini." "Saha maneh?" kata bahasa Yunani. "Maneh teh saha?" "Oh saya siapa?" kata orang Ambon gitu. Tetapi kepada sahabatmu yang paling karib, yang hopeng, bukan cuma hopeng, hopeng. Tanpa dia cerita, Anda bisa menebak air muka dan berkata, "Lu lagi susah ya Kuat?" "Halo?" "Ayah kagak lah." "Udah ya lu gak usah gitu deh, lu butuh berapa? Ngai bantu dah. Kalau Ngai lagi gak ada, Ngai gak bisa tolong. Ngai lagi ada. Kita pikul bersama ya." Kenapa? Karena kenal, karena dekat. Kenapa kita gak begitu sama Tuhan? Karena kita tidak kenal. Kalau kita kenal, Anda ngerti betapa hatinya itu tertuju padamu. Dia sayang padamu. Makanya saya mulai pembukaan khotbah ini dengan berkata, Tuhan sayang sama kamu. Banyak kita harus diingatkan itu terus.
Karena kita lupa ketika keadaan berduka, kita lupa bahwa kita disayang Tuhan dan mau tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebab itu berdoalah dengan percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan yang kita kenal baik lewat hubungan yang karib. Yang kedua, kenapa kita berdoa dengan percaya, berdoa dengan iman? Percaya pada apa, Pak? Percaya pada apa, Bu? Apa dasarnya? Ibrani 11 ayat 3 berkata gini, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, oleh firman Allah, oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Saudara tahu dari mana Allah menciptakan alam semesta? Waktu penciptaan alam semesta terima undangan ya. Ada yang hadir waktu penciptaan alam semesta. Saya percaya nggak ada. Saya juga nggak hadir. Lagi sibuk nge-zoom meeting waktu itu. Kita tidak hadir dan tidak melihat saat hari penciptaan alam semesta. Tetapi oleh firman Allah lah alam semesta diciptakan. Dan dari firman Allah kita tahu bagaimana alam semesta diciptakan oleh Allah. Bukan hanya berdoa dengan iman itu percaya kepada siapa, tetapi percaya pada apa. Jadi iman itu bukan wishful thinking. Iman itu bukan harapan kosong, bukan mitos, bukan tahayul, bukan mimpi, apalagi ambisi. Iman itu dasarnya harus firman Allah. Apa yang kita imani itu ada nggak di Alkitab? Sesuai nggak dengan Alkitab? Cocok nggak dengan Alkitab? Dijanjikan Tuhan nggak dengan Alkitab? Kalau tidak ada di Alkitab, kalau Alkitab tidak setuju dengan apa yang kita doakan, maka kita pasti tidak bisa berdoa dengan iman, karena iman hanya timbul dari firman. Kalau firman berkata tidak dan kita paksa dengan iman, saya jamin kita tidak bisa berdoa dengan iman. Pak, apakah Tuhan mau menyembuhkan saya? Iya. Apakah Tuhan mau memberkati saya? Iya. Apakah Tuhan tertarik memulihkan rumah tanggamu? Iya. Apakah Tuhan tertarik untuk mempersiapkan masa depan yang baik, yang penuh harapan buat anak-anakmu? Iya. Sebab itu berdoalah, karena itu ditulis oleh firman. Berdoalah. Dan kalau sudah berdoa ini ngeri luar biasa, karena besar kuasanya. Apalagi kalau udah mama-mama berdoa, rumah tangga bisa pulih luar biasa. Pak, kalau Anda pulang jam 2, jam 3, habis main perempuan, habis mabok pulang ya. Bukan bapak-bapak di sini ya, atau di kolong jembatan. Di sini mah nggak ada. Anda pulang mabok, habis main perempuan gitu ya. Anda datang pulang ke rumah. Ketika istri sudah telak pinggang, masker penuh di sini, roll rambut di mana-mana, sinyal antena masuk semua. Dan istri berkata, "Kamu dari mana, ngapain pulang? Gak usah pulang sekalian." Bapak-bapak tidak akan takut dan bapak-bapak akan jawab dengan suara lebih keras, "Apa kamu? Emangnya kenapa? Emangnya kenapa?" Benar nggak Pak? Nggak ada yang jawab, karena nggak ada bapak-bapak di sini yang begitu. Ini bapak-bapak di sana, di Rawablong ya saudara. Tetapi ngerilah bapak-bapak ketika Anda pulang jam 2, jam 3 habis berbuat dosa, dan Anda tidak lihat istri telak pinggang depan pintu, melainkan sedang di kamar berdoa mencari wajah Allahnya. Celaka 12 sama 3 gelas. Kenapa? Karena doa besar kuasanya. Dia percaya bukan pada siapa saja, tetapi pada apa yang siapa itu katakan. Pemulihan rumah tangga, pertobatan jiwa, perubahan karakter selalu ada di hati Bapa yang baik. Pak, saya sudah berdoa tapi nggak sembuh. Kalau kita melihat kesembuhan hanya secara fisik dan lupa bahwa seorang yang sakit kanker luar biasa menderita sampai ketika dia lepas merdeka dari tubuh jasmani ini dan masuk pindah alamat ke kediaman rumah Bapa surgawi, di situ dia sembuh selama-lamanya dan nikmat selama-lamanya. Dan kita yang masih pakai tubuh ini harus berjuang dengan tubuh fana ini. Apakah Allah tertarik dengan kesembuhan? Apakah itu dijanjikan? Ya, dijanjikan. Apakah Allah mau Anda hidup baik-baik dan makan cukup? Mau. Sebab itu berdoalah, Tuhan, udah nggak ada saldoku Tuhan, tolonglah Tuhan. Mungkin ada dari tolong sampai colonglah Tuhan. Mungkin dari ada Tuhan sampai Tuhan, saking rohaninya saudara. Udah nggak ada pengharapan, udah bengek napasnya. Senin Kemis, udah tinggal segini. Surat Roma katakan, sekalipun dengan erangan-erangan tak terkatakan, di situ Tuhan mengerti. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Jangan salah mengerti dan salah menduga hati Tuhan. Dia tahu dan Dia menangis bersamamu. Saudara-saudaraku di rumah, dengar baik. Orang yang Anda lihat ini bukan orang yang tidak mengalami apa yang dia khotbahkan.
Banyak drama, tragedi, penyakit, kekurangan sudah saya lewati. Bukan karena saya hebat, bukan karena iman saya besar. Saya cuma punya iman setitik. Bersama istri, iman yang kecil jadi besar. Karena ada unity, maka kuasa Tuhan tercurah buat saya dan juga buat saudara. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebab itu jika Alkitab menulisnya, jika Alkitab menyetujuinya, jika Alkitab menjanjikannya, maka kita bisa berdoa dengan iman karena iman kita ada dasarnya. Berdoalah Tuhan. Kalau Tuhan masih mau saya melayani, Tuhan sembuhkan saya. Dia sembuhkan jauh lebih besar dengan cara yang saya tidak mengerti dan tidak masuk akal. Tetapi saya lakukan bagian saya. Itu poin ketiga. Yang pertama, kalau kita berdoa dengan percaya pada siapa? Pada Tuhan, Bapa yang baik, yang tidak bisa berdusta. Yang kedua, kalau kita berdoa dengan percaya, berdoa dengan iman, percaya pada apa? Percaya pada apa yang Tuhan janjikan. If it's a promise, you can claim it. Kalau Allah janjikan itu, salah nggak Pak? Untuk tanya, untuk minta sama Tuhan. Siapa bilang salah? Kita kadang sudah membuat kekristenan jadi terlalu sukar daripada yang dimudahkan oleh kuasa jalan darah Yesus. Yesus yang mengundang kita. Ketuklah, carilah, mintalah, maka kamu akan menemukan, kamu akan dapat, pintu akan dibukakan. Sejak perjanjian lama Allah saja sudah berseru kepada kita, berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepada engkau, aku akan menjawab kau, akan melepaskan kau, memberikan kau pengertian yang kau tidak mengerti, tidak pahami. Dia yang mengundang kita, datang. Jalan sudah terbuka, bait suci terbelah, tabernakel sudah nggak ada. Kenapa? Karena semua Anda, bukan cuma pendeta, maupun rohaniawan, maupun jemaat biasa, orang berdosa sekalipun, oleh darah Yesus, kita punya akses VVIP untuk datang kepada Bapa dan berkata, Bapa tolong saya, dan Dia pasti tolong. Dia pasti tolong. If it's promised, kalau itu dijanjikan, Anda bisa claim that promise. Seorang ibu punting besar, ditinggal lari suaminya, selingkuh, berzina kemana-mana. Bahkan kami dengar terakhir suaminya sudah menanggalkan iman demi berzina dengan orang yang tidak seiman. Sementara istri hamil besar ditinggal. Istri nangis, datang ke rumah kami, ke apartemen kami, menangis, Pak, tolong Pak, tolong Pak. Kami berdoa karena kami tahu kepada siapa kami percaya dan kami tahu pemulihan itu ada di hati Tuhan. Kristus itu harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu, kata Alkitab. Allah mau memulihkan kita, Allah mau memulihkan anak-anak kita. Kami jerit malam itu sama si ibu yang hamil besar, yang ditinggal, yang udah gak tahu bagaimana hari depannya. Tuhan, pulihkan rumah tangga ini, jangan biarkan anak ini lahir tanpa papa. Kami jerit di kaki Tuhan, karena kami gak punya segala macam teori maupun ayat untuk dikutip selain menjerit di kaki Tuhan. Tuhan, tolonglah saudari kami ini. Tuhan, di mana dia berada? Pulangkan dia. Malaikat, Bapak kirim malaikat. Jangan cuma cubit jewer, seret pulang Tuhan. Kami sampai bilang gitu. Dan tahu nggak? Ketika ibu ini pulang tengah malam, kami ditelepon, Pak, lu kenapa Bu? Suami saya nelfon. Kami gembira, suaminya nelfon. Udah berbulan-bulan hilang. Sedang berbuat dosa, sedang berkubang dalam kubangan babi. Suaminya nelfon, kenapa Bu kok bisa nelfon dia? Dia nelfon Pak, dia kecelakaan. Hah? Jam berapa Bu? Jam sekian. Loh, kita lagi jerit sama Tuhan. Kita jerit sama Tuhan. Tuhan jewer suaminya. Sekarang mereka akur luar biasa. Dan anaknya punya papa mama yang utuh. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara yang tidak merasakan. Saya tidak merasakan tuh Pak. Suami yang setia atau istri yang baik, atau mungkin Anda tidak merasakan punya bapak atau punya orang tua yang utuh. Saya mau bilang gini, tidak ada orang yatim piatu di hadapan Tuhan semesta alam, karena Dia berkata, aku akan menjadi bapa buat orang-orang yatim dan piatu. Mungkin Anda tidak bisa percaya pada Tuhan karena bapa di dunia jahat, karena bapa di dunia jelek, karena bapa di dunia mangkir dan tidak jujur. Tapi Bapa di surga berkata, Nak, kamu gak sendiri, I am with you. I am with you. Dan yang terakhir, percaya itu apa sih? Ibrani 11 ayat 7-8 bilang begini, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Di sini dibutuhkan iman. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat, ini kalimat paling aneh sejagat raya.
dia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kalau sekarang Anda disuruh pergi naik gokar, Anda tahu dulu nggak tempatnya? Anda tidak mungkin pesan gokar. Gokar datang, mau kemana Pak? Terserah kemana aja. Nyampe nggak? Nggak akan nyampe. Ini orang gila, berangkat ninggalin semua kenyamanan, ninggalin semua network, ninggalin semua harta. Udah disiapkan semua rombongan, siap, Tuan Abraham, kami akan berangkat. Semua pembantunya, bujangnya, ratusan orang rombongan, siap berangkat Tuan, semua sudah siap. Berangkat kemana Tuan? Kagak tahu. Loh, ini iman. Nuh, dibilang gini, nanti akan ada air bah dari Sumatera Utaranya airnya itu. Yang membaptis satu planet dibaptis. Lalu Nuh disuruh membangun bukan cuma kapal, bahtera. Di atas gunung dong bangunnya. Kalau Anda jadi tetangganya Nuh, tiap kali Anda lihat Nuh sama anak-anaknya, bawa martil, bawa palu, bawa kayu, naik gunung. Ngapain Nuh? Bikin kapal. Kok di atas gunung? Anda akan bilang apa? Oh nih, otaknya kurang, makanya beliin otak-otak. Kalau Anda lihat apa yang mereka lakukan dalam ketaatan, ini nggak masuk akal. Karena iman itu tidak selalu masuk akal. Iman itu bertindak dengan percaya. Iman itu bertindak, percaya itu keputusan, bukan perasaan. Sebab hidup ini harus dijalani dengan iman, bukan dengan perasaan. Feeling, nothing more than feeling. Terus aja sirami feelingmu dengan cuka, tambah nyeri hidup ini. Hidup tidak boleh dijalani dengan feeling. Hidup harus dijalani dengan faith. Walk by faith, not by feeling. Jalan dengan iman. Dan iman itu bertindak, berjalan, melangkah, bukan wacana apalagi impian. Yang berwacana hanya akan banyak bicara. Yang berimpian hanya kebanyakan tidur, mimpi-mimpi di siang bolong. Tetapi yang beriman akan melangkah bersama Tuhan sekarang. Jangan cuma nunggu. Kalau Anda sudah berdoa, Tuhan kasih inspirasi, Tuhan buka network, ayo melangkah, do something. Buka toko online, narik Gojek kalau perlu. Saya juga pernah di tengah kesulitan saya daftar Gojek. Anak saya nangis, Pak jangan Pak. Kenapa nak? Nanti kalau yang narik Gojeknya temen aku gimana? Loh kok kamu malu nak? Papa kan gak nyolong, gak ngerampok. Selama kita gak nyusahin orang nak, selama kita gak cia orang nak, kalau kita kerja jujur, gak perlu malu, gak perlu gengsi. Karena gengsi gak bisa bayar tagihan, saya bilang. Pernah Anda gengsi terus tagihan Anda lunas? Kebanyakan orang hidupnya terasa berat, bukan karena kebutuhan hidup, tetapi karena gaya hidup. Dan dengan iman saya melangkah, ku daftarkan Gojek, ditolak. Saya cuma beriman gini, mungkin fotoku terlalu ganteng untuk supir Gojek. Tetapi saya lakukan bagian saya. Beriman itu tidak pasif. Beriman itu tidak pasif. Aduh panas nih. Dan beriman itu tidak melakukan bagiannya Tuhan. Anda tidak bisa matiin matahari kan? Oh matahari kepanasan, turunin suhunya. Apa yang Anda lakukan kalau kepanasan? Berteduh. Itu iman. Iman itu bertindak. Cari Indomaret. Kalau perlu ambil es sedikit di situ. Jangan lupa bayar. Iman itu action. Anda nggak bisa menjanji, ku menang bersama Yesus Tuhan. Habis itu pulang ke rumah nangis. Betapa malang. Itu bukan iman. Itu imin. Faith is action. Faith will work if you work it. Dan percaya itu tidak selalu masuk akal. Tidak selalu kita mengerti. Sebab kalau kita mengerti dulu segala sesuatu, baru kita melangkah, kita nggak butuh Tuhan. Dan kita merasa kita yang jadi Tuhannya. Let God be God. Tugas kita hanyalah seperti Nuh, seperti Abraham, taat saja. Let God be God. Dan untuk Anda bukan cuma let God be God, let's go with God. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak nggak ngutip ayat 13 nih, Ibrani 11 ayat 13. Coba saya buka ya. Ayat 13 bilang gini, dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Tetapi yang hanya hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saya tanya, ayat ini kira-kira sebetulnya Abraham, Nuh terima nggak yang dijanjikan Allah? Abraham dapat keturunan nggak? Dijanjikannya apa? Keturunannya sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Terima nggak? Terima. Dia dapat anak dua, yang satu anak asli, yang satu anak iseng. Karena Abraham berusaha untuk membantu Tuhan untuk mengenapi janjinya. Dan akhirnya terlibat banyak masalah. Kalau Allah bergerak dan sesuai caranya, sesuai Alkitabnya, lakukan sesuai, jangan sesuai maumu.
Nanti masalahnya nggak selesai sampai sekarang, tukaran terus. Tahu tukaran, orang Jawa Timur berantem nggak kelar-kelar. Gara-gara Abraham punya ide. Bukan Abraham sih, istrinya. Ini bukan Abraham yang punya ide, istrinya. Lah, nggak disuruh berangkat aja berangkat bapak-bapak. Kadang ini disuruh istrinya berangkat langsung Abraham. Saudara-saudara, Abraham terima nggak? Terima. Sekalipun dia tidak melihatnya, kata ayat ini, di masa hidupnya. Karena hubungan dengan Tuhan jauh lebih besar dari janji yang digenapi di dunia fana. Tapi apa Abraham terima? Terima. Apakah Nuh melihat pertolongan Tuhan, air bah terjadi dan keluarga diselamatkan? Terima. Tetapi Alkitab ayat ini sedang mengajar kepada kita, jangan cuma bergantung berharap pada penggenapan janjinya, pada terima berkatnya, tetapi bergantunglah pada sang sumber berkatnya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan tidak dibatasi oleh umur di dunia fana, tetapi sampai kekekalan. Abraham disebut, ini sahabatku. Roma 4 ayat 18-21 bilang begini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak jadi lemah walaupun ia tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh yakin bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Seringkali yang membuat kita tidak mau berdoa karena kita merasa gimana mungkin Allah akan melakukan, gimana caranya Allah akan menjawab, mana bisa, mana mungkin, mana bisa, mana mungkin. Doa aja, itu kan urusannya dia. Waktu kita berdoa, kita sedang memindahkan pusingnya kepada dia. Biarkan Allah yang pusing, dan Allah tidak akan pernah pusing, karena Allah tidak pernah butuh puyer bintang 7. Berdoalah, serahkan bebanmu. Abraham cuma taat saja. Mau terima atau tidak terima kek apa yang Tuhan janjikan, tugas kita dan para saksi iman di ayat ini cuma percaya, cuma beriman. Mungkin Anda sedang menatap saya dan berkata, Pak, masa depan anakku gimana, Pak? Masa depan anakku gimana? Dia minta, Papa, aku mau kuliah yang tinggi, jadi doktor. Dari mana lah uang kami? Mungkin Anda berkata, nggak ada uangku, Pak. Dari mana uangku? Jangan wariskan ketidakpercayaanmu kepada anak. Betul, uang kita terbatas. Betul, masa depan bisa terlihat suram. Tetapi dengan iman, jangan batasi Tuhan. Karena Tuhan sanggup bekerja lebih dari apa yang kita punya. Katakanlah kepada anakmu, kalau kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan, jangan putuskan harapan anakmu dan berkatalah gini, nak, jujur papa mama tidak punya untuk biaya kamu kuliah sampai tingkat doktor. Tetapi ini yang papa mama mau kita lakukan. Kita bersatu hati berdoa dan percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Kalau Allah sudah bekerja, jangankan cuma dapat titel doktor, sampai profesor bocor, medit, karburator medit, bocor dan kotor bisa Tuhan lakukan, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan tatap suram masa depan, ayo harapkan yang terbaik. Pak, bukankah penderitaan adalah bagian jalan orang percaya? Betul, orang Kristen harus siap untuk menderita. Orang Kristen harus prepare for the worst and believe for the best. Karena kita hidup dengan percaya, bukan dengan putus asa. Yakobus 5 ayat 17-18, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tetapi ia sudah sungguh-sungguh berdoa dan hujan tidak turun selama 3,5 tahun, 3 tahun dan 6 bulan, lalu ia berdoa dan hujan turun. Apa bedanya saudara dengan saya dengan Elia? Alkitab bilang tidak ada. Bahkan Alkitab dengan jujur menceritakan Elia setelah melihat mujizat tetap depresi juga, sama kayak saya dan saudara. Kalau sama, kenapa kita tidak berdoa dengan iman? Jangan takut menghadapi hari depan. Jalani hidup ini dalam doa penuh iman. Sebab mereka yang hidup dengan takut akan senantiasa ketakutan. Mereka yang hidup penuh harap akan hidup penuh harapan. Dan mereka yang hidup dengan iman akan disebut orang beriman. Silakan pilih, kamu mau jadi apa? Kalau saya boleh menyarankan saudara, pilih keluar dari gedung ini berkata, bersama keluargaku, aku akan jadi orang beriman. Kami akan hidup dalam doa dengan iman kepada Yesus. Dia pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup. Dia bukan cuma mau, tetapi dia mampu. Dia sanggup, dia sanggup, dia sanggup.
Saudara-saudara, hari ini apa yang menjadi kekhawatiranmu? Saya punya kekhawatiran, Ibu Gembala dengan Pak Gembala punya kekhawatiran, saudara punya kekhawatiran. Taruh di kaki Tuhan yang sanggup melakukan lebih besar dari kekhawatiran kita. Bagi Dia yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang dapat kita harapkan dan doakan. Yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, Tuhan sanggup bikin buat setiap orang yang percaya. Amin. Sister, silakan angkat lagi pujian yang tadi. Kuatkanlah hatiku. Sementara pujian ini dinaikkan oleh saudari kita, ayo kuat lagi yuk saudara. Tidak ada di antara kita yang gak punya persoalan. Setiap kita punya persoalan. Tapi Tuhan Yesus janji, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Berharap sama Tuhan. Ketika lihat tabunganmu, rekeningmu kosong, tetap percaya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari saudara yang di gedung, yang ada di rumah-rumah, kita katakan bersama-sama. Katakan kepada hatimu, bilang sama-sama. Hai hatiku, ayo kuat, ayo percaya lagi sama Tuhan. Lewati setiap teman-teman sahabat, jangan putus asa. Ada Yesus, jangan berhenti harapannya. Katakan dengan iman, pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, nyata Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Oh Tuhan, Kau sanggup Tuhan. Lebih dari ketidaksanggupan kami. Mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Musik main dengan lembut. Let me speak to you as a dying man to dying people. Sebagai orang yang sekarat karena dosa, kepada orang yang hampir mati karena dosa, yang hidup oleh anugerah. Saudara-saudara, kalau saya menyerah dengan setiap kali vonis dokter dan putus asa dan berharap, saya nggak ada di tempat ini hari ini. Setiap kali saya berdoa, Tuhan saya minta kesembuhan. Saya tidak pikir bagaimana cara Tuhan menyembuhkan. Kanker disembuhkan dengan mujizat, tumor disembuhkan dengan operasi. Dan ketika dokter katakan, Pak, Anda akan mati 2021, 2017 saya sudah di kursi roda. Tetapi ini yang saya pelajari, umur ada di tangan Tuhan, tetapi sehat itu bagian saya. Iman itu bukan cuma percaya, tetapi iman bertindak. Saya lakukan apa yang saya bisa, saya olahraga, saya diet. Dan hari ini saya bisa berdiri, bukan karena saya hebat, tetapi karena Tuhan menopang dan saya bertindak dengan iman. Karena iman berjalan dengan tindakan. Apa yang kau harapkan terjadi hari ini? Masa depan rumah tangga, masa depan anak-anak. Berdoa, jangan berhenti berharap. Kesembuhankah? Berusaha, pergi cari dokter, makan obat, diet kalau perlu, olahraga. Tapi terus berharap sama Tuhan. Karena umur di tangan Dia. Tidak ada orang yang sembuh di luar kehendak Tuhan. Dan tidak ada orang yang mati di luar kehendak Tuhan.
baik hidup maupun mati, kita nggak terpisah dari kasih Kristus. Sebab itu angkat tanganmu tinggi, tinggi di hadapan Tuhan dan katakan sama-sama, Tuhan pasti sang. Setiap jemaat di rumah-rumah katakan, tangannya takkan terlambat untuk mengasihi. Gak akan terlambat sekalipun kelihatannya mepet. Percaya, kamu tidak ditinggalkan. Seberapapun dalam dosamu, hari ini Dia sedang panggil kamu. Biar jemaat saja, katakan, Tuhan jemaat saja di sini dan di rumah-rumah sanggup. Katakan kepada jiwamu, tangannya, karena engkau yang butuh dengar ini, saudaraku, bukan orang di sebelahmu. Tuhan kalau saya ditolong, Tuhan yang baik kepada saya juga baik padamu. Engkau enggak ditinggalkan. Tinggalkanmu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan sekali lagi dengan iman, Tuhan Yesus. Biar ini jadi rumah orang beriman pada Yesus. Yesus, Engkau fokus kami. Kami percaya padamu. Sembah Dia, kami percaya padamu Tuhan. Di saat kami lemah dan tidak berdaya, justru di situ tangan-Mu bekerja. Yang berharap kepadamu takkan dipermalukan. Orang yang berharap kepada nama Tuhan. Sebab Tuhan itu gunung batu, kota benteng pengharapan kami. Yesus, nama di atas segala nama. Saudara-saudara di rumah, saudara-saudara di gedung, apa yang jadi pengharapanmu, kekhawatiranmu hari ini? Mari bersama-sama saya. Hai kau bapak-bapak yang khawatir akan masa depan keluarga dan anak. Hai ibu-ibu yang cemas akan masa depan dan hidup hari ini. Hai anak-anak muda yang khawatir akan hari depan. Taruh tangan kanan kita di dada dan mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, kalau kami masih ada hari ini bukan karena kami kuat, tetapi karena Tuhan sanggup. Kalau kami andalkan kesanggupan kami, nggak ada satu pun dari kami sanggup berdiri. Kami taruh tangan kanan kami di dada seraya berkata, Tuhan, seperti Paulus berkata, justru dalam kelemahan kamilah kuasa Kristus bekerja. Kami nggak mau berkata dengan pongah bahwa iman kami besar, iman kami kecil Tuhan. Tetapi bukankah Engkau yang berkata, cukup sebiji sesawi saja sanggup memindahkan gunung. Ini kami dengan segala gunung kekhawatiran kami di hati kami, gunung kecemasan, gunung sleepless night yang membuat kami cemas, depresi, vertigo, migrain, gak bisa tidur, gak tenang, deg-degan, tekanan darah tinggi. Bapa, dalam nama Yesus,
cabut gunung ini dari hati kami. Pindahkan gunung ini di dalam nama Yesus. Kami nggak mau hidup jadi orang yang terimpit dengan beban. Kami mau jadi orang yang lega karena beban kami pindahkan ke tangan Tuhan. Dan apa yang kami taruh dari hati kami pindahkan ke tangan Yesus. Kami nggak mau pikul lagi. Di dalam nama Yesus segala beban, kekhawatiran, gelisah, kecemasan, pertolongan, jawaban doa hari ini dengan dada yang menatap ke surga, dengan tangan kanan di dada kami berkata, kami serahkan pada Yesus, kami percaya pada Yesus, sebab Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup, Yesus pasti sanggup. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan amin, yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Amin.